Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman sekalian? Di sini ibu-ibu, nenek-nenek atau teteh-teteh nih, kakak-kakak, adik-adik. Yang anak-anak muda tunjuk tangan, banyak. Yang ibu-ibu tunjuk tangan, kok banyak juga. Ibu jangan ngangkat tangan 2 kali. Ibunya berasa muda, jadi 2 kali tanda angkat tangan. Oke. Nenek-nenek tunjuk tangan. Oh, ada juga. Ya sudah, karena hari ini nenek-nenek cukup banyak, saya mau bahas kematian, boleh nggak? Jangan kegeeran, yang muda-muda bisa juga loh kembali kepada Allah lebih dulu, bisa juga. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai saya mau curhat sedikit. Ini rangkaian safari dakwah di kota Bogor yang titik ke-6. Dari mulai kemarin saya mengisi 3 titik di Bogor dan hari ini adalah titik terakhir. Setelah itu saya akan pergi ke kota-kota yang lainnya. Jadi ini titik terakhir di kota Bogor. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah bersama-sama, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, boleh? Tapi sebelumnya ada yang sudah pernah datang ke kajian-kajian saya sebelumnya selama saya safari dakwah di Bogor, boleh tunjuk tangan? Wah, hebat. Masya Allah. Kita mulai Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami di sore hari ini. Mudahkanlah kami dalam menerima ilmu. Mudahkan kami mengamalkan apa yang telah kami tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, saya mau tanya kepada teman-teman semua yang ada di sini. Kalau seandainya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada orang datang marah-marah sama kita, kira-kira teman-teman akan balas marah-marah tersebut atau teman-teman tidak balas? Ah, masa sih? Nggak percaya. Teman-teman nggak salah apa-apa nih, tiba-tiba ada orang ngajak berantem, teman-teman ladenin nggak?
Siapa yang balas? Tunjuk tangan. Jujur. Siapa yang tidak memperdulikannya? Tunjuk tangan. Oke. Kalau ada orang berhutang sama teman-teman sekalian, teman-teman akan tagih terus hutang itu. Sebenarnya teman-teman masih banyak harta sih. Teman-teman akan tagih terus hutang itu, atau teman-teman ya sudahlah nggak usah bayar nggak apa-apa. Kira-kira yang mana? Siapa yang bilang tagih? Tunjuk tangan. Oh, padahal hartanya banyak masih nagih juga ya. Siapa yang mengikhlaskan hutang tersebut? Tunjuk tangan. Wah, saya kalau begitu berhutang kepada teman-teman sekalian supaya diikhlaskan hutangnya. Oke, sekarang pertanyaannya saya tambahkan. Kalau seandainya ada dokter yang mengatakan usia Anda mungkin hanya sampai besok karena Anda menderita penyakit yang sangat-sangat parah. Kira-kira kalau kita sudah tahu kita mati besok, ada orang marah-marah ngajak berantem sama teman-teman sekalian. Teman-teman ladenin atau teman-teman enggak ladenin? Kok beda jadinya jawabannya? Terus kalau ada orang berhutang, kira-kira teman-teman bebaskan hutang itu atau ya sudahlah saya masih punya harta yang lain, sudahlah saya bebaskan. Kira-kira yang mana? Coba tadi yang dari tadi nagih-nagih hutang, jawabannya sama atau beda? Lihat teman-teman sekalian, kematian dirahasiakan sehingga kita bisa berbuat sesuka hati kita. Seandainya kematian diberitahu kapan waktunya, tentu engkau akan memanfaatkannya semuanya dengan amal salih. Nih anak-anak muda masih banyak kan di sini kan? Siapa di sini yang tadi ke masjid diantar sama pacarnya coba? Ada yang tunjuk tangan. Kalau buat dosa diam aja, nggak usah ngasih tahu. Saya lagi mancing doang tadi. Teman-teman yang masih pacaran, kalau seandainya besok kata dokter, kalaulah dokter bisa mengatakan besok engkau mati, besok umurmu tidak lama lagi, masih nggak pacar-pacaran? Kenapa? Kenapa? Dosa ya? Udah tahu dosa masih dilakuin. Ya, jadi teman-teman sekalian, kematian itu dirahasiakan. Tujuannya adalah agar engkau terus beramal saleh sepanjang kehidupanmu. Tidak ada yang bisa menjamin apakah saya mati belakangan atau teman-teman mati duluan, kan nggak tahu. Apakah saya yang mati belakangan atau teman-teman yang duluan? Maksud saya, tidak ada yang bisa menjamin teman-teman sekalian. Usia muda bisa saja kembali kepada Allah lebih dulu dibanding dengan usia tua. Kematian tidak ada yang tahu. Teman-teman lihat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, Allah berfirman tentang kematian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian akan datang menemui kamu. Kemudian kamu semua akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Atau dalam surah An-Nisa ayat 78 juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang kematian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan datang mendatangi kamu, mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Atau dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang sering teman-teman baca. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Seorang sahabat Ansor bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling pandai?" Maka Rasul menjawab, "Siapakah orang yang paling baik?" Maka Rasul menjawab, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lalu siapakah orang yang paling pandai? Orang yang paling pandai adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Hadis riwayat
Ibnu Majah. Ketahuilah teman-teman sekalian, Rasulullah SAW sudah ingatkan kita semua, perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Apakah harus ditegur terlebih dahulu dengan orang yang engkau cintai meninggal dunia lebih dulu, baru engkau ingat akan kematian? Salah seorang santri di antara yang teman-teman lihat, mereka adalah penghafal 30 juz Al-Quran. Nanti akan cerita pengalaman mereka dalam menghafalkan Al-Quran. Sebagian para santri yang menghafalkan Al-Quran karena ada kejadian di dalam keluarganya. Entahlah ibunya yang baru meninggal dunia atau pamannya meninggal dunia. Salah satu santri yang berkerudung biru ini, adiknya meninggal dunia karena tergulung ombak, yang kemudian meyakinkan beliau untuk terus-menerus istiqamah bersama Al-Quran. Santri lain bercerita ketika saya tanya kenapa jadi penghafal Al-Quran, 2 minggu sebelum saya masuk pondok Quran, ibu saya meninggal dunia. Dan saya kemudian ingat akan kematian, betapa dekatnya kematian. Itu sebabnya seluruh hidupnya ingin melakukan amal saleh, amal kebaikan karena merasa dekat dengan kematian. Apakah kita harus ditegur dulu dengan orang-orang yang kita cintai meninggal dunia baru kita merasa dekat dengan kematian, teman-teman sekalian? Tidak. Sejatinya motivasi terbaik, kata-kata kalimat motivasi terbaik untuk hidup lebih baik adalah kematian. Kalau orang tanya, "Oke, apa sih moto hidupmu?" Adalah mempersiapkan bekal kematian. Kematian adalah nasihat terbaik untuk kita beramal saleh, teman-teman sekalian. Karena akan ada hari di mana waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia sebentar. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inad darul akhirati lahiyal hayawan. Kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau saja. Kehidupan abadi yang hari akhir adalah kehidupan yang abadi. Kehidupan hari akhir adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya. Begitulah teman-teman sekalian, baik muda, tua, senantiasa ingat akan mati. Banyak orang mengatakan kecil-kecil jadi raja, masa remaja hura-hura, tua masuk surga. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, teman-teman sekalian? Dimulai dari sekarang, dimulai dari masa mudamu, kamu persiapkan bekal kematianmu. Karena Allah akan mematikan engkau sesuai dengan kebiasaanmu. Engkau yang hari-harinya baca Al-Quran, mungkin Allah akan matikan dalam keadaan baca Al-Quran. Engkau yang hari-harinya sujud, pernah lihat di YouTube orang yang meninggal dalam keadaan sujud karena hari-harinya sujud. Orang yang suka bersedekah, saya punya seorang teman konglomerat sangat suka bersedekah. Matinya beliau dalam keadaan di tengah jalan kecelakaan hendak memberikan dana sedekah. Orang yang hobinya berzina, Allah matikan dalam keadaan berzina. Orang yang hobinya berjudi, Allah matikan dalam keadaan berjudi. Orang yang hobinya melakukan maksiat, Allah matikan dia dalam keadaan sedang melakukan maksiat. Saya pernah dengar berita beberapa tahun yang lalu, ada orang melakukan maksiat dengan kekasihnya di mobil. Ditutup mobilnya, dikunci pakai AC semalaman. Mati di situ, teman-teman sekalian. Atau saya juga pernah melihat dalam sebuah video di YouTube, ada orang sedang berjoget-joget. Ternyata panggungnya roboh, masuk ke dalam dia. Berjoget-joget dengan musik-musik dan sebagainya. Jadi kita paham bahwa Allah mematikan kita sesuai dengan kebiasaan kita, dan karena kita tidak pernah tahu kematian itu kapan waktunya, isi hari-hari dengan amal saleh, dengan amal saleh. Memangnya apa sih manfaat kalau kita mengingat mati, teman-teman sekalian? Pertama, engkau akan khusyuk dalam salatmu. Orang yang ingat mati, nasihat untuk diri sendiri, akan khusyuk dalam salat. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah kematian dalam salatmu, karena jika engkau mengingat mati dalam salat, maka engkau akan memperbagus salatmu. Contoh, kalau teman-teman tahu teman-teman sakit parah dan umurnya sampai besok kata dokter, misalnya dokter boleh mengatakan demikian, pasti teman-teman akan menghabiskan waktu untuk qiyamul lail, salat maghrib, salat isya, ba'diyah, qabliyah dengan betul-betul benar, untuk menambah amal sebanyak-banyaknya untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam salat, engkau hadirkan hati ketika engkau salat, engkau paham makna bacaan, tumakninah, engkau tenang dalam gerakan salatmu, engkau fokus dalam salatmu, berharap agar salatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau berpikir bahwa itu salat terakhirmu. Namun, karena kematian dirahasiakan, maka kita lalai dengan salat kita. Kita terburu-buru dalam salat. Sebagian ibu-ibu sholat kalau sinetronnya lagi iklan, baru sholat. Ketika iklannya mau berakhir, kupingnya denger nih, sholatnya dipercepat.
supaya nggak ketinggalan sinetronnya. Di mana letak khusyuk di sana teman-teman sekalian? Khusyuk. Jadi orang-orang yang ingat mati akan senantiasa khusyuk dalam salatnya. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi dan ia berkata, "Wahai Nabi, ada orang yang biasa salat di malam hari tapi dia mencuri. Bagaimana seperti itu?" Lantas Rasul berkata, "Sesungguhnya salat akan mencegah apa yang dia katakan." Maknanya engkau salat khusyuk, kalau engkau salat betul-betul, maka itu akan terlihat dari akhlakmu, dari tutur katamu. Bukankah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Bukankah salat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kalau masih ada orang yang salat tapi perbuatannya tidak baik, kata-katanya tidak baik, artinya dia tidak khusyuk dalam salatnya. Salatnya tidak berpengaruh sedikit pun kepada dirinya. Maka salah satu manfaat ingat mati adalah engkau akan khusyuk dalam salat. Hasan radhiyallahu anhu berkata, kalau salat kamu itu tidak dapat menahan kamu dari melakukan perbuatan mungkar dan keji, maka sesungguhnya kamu dianggap sebagai orang yang tidak mengerjakan salat, dan pada hari kiamat nanti salatmu akan dilemparkan semula ke arah mukamu seperti satu bungkusan kain tebal yang buruk. Jadi manfaat ingat mati yang pertama, salat kita akan khusyuk, akan sungguh-sungguh mengerjakan salat. Yang kedua, manfaat kalau kita ingat mati teman-teman sekalian, engkau tidak akan pernah tertipu dengan dunia. Perhatikan surah Ali Imran ayat 135, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan yang memperdayakan. Tidak tertipu dengan dunia, maksudnya apa? Maksudnya kalau engkau sedang bersedih, Allah membuat kita tertawa dan menangiskan teman-teman sekalian. Hari ini kita tertawa, besok kita menangiskan. Hari ini kita menangis, besok kita tertawakan. Allah menggilirkan tangis dan tawa sebagaimana Allah gilirkan siang dan malam kan. Jadi kalau kita ingat mati, kalau kita bersedih, kita tidak akan terlalu terpuruk terus-menerus. Ada salah seorang pengungsi Syria. Teman saya pernah bercerita waktu datang ke pengungsi Syria. Mereka dalam keadaan yang sangat susah, tapi ketika para relawan dari seluruh dunia datang, mereka betul-betul melayani tamu seperti raja. Padahal mereka sedang susah. Ketika para volunteer ini bertanya, kenapa kamu melayani kami dengan sebaik-baik seperti ini, padahal engkau kehilangan keluargamu, kehilangan rumahmu, kehilangan hartamu dan sebagainya. Apa katanya? Kami bersedih, betul, tapi kami tahu bahwa ada yang dinamakan dengan syurga, yang mana kami bisa bertemu dengan orang-orang yang kami cintai di syurga selama-lamanya. Orang-orang yang ingat mati, kalau dia sedang diuji oleh Allah dengan kesedihan, dia tahu kesedihannya hanya sementara. Kesedihannya tidak abadi, air matanya tidak abadi. Dia akan masuk ke dalam syurga Allah dengan kesabarannya yang tidak ada air mata lagi, tidak ada sakit lagi, tidak ada kesedihan lagi. Dia tunggu syurga itu teman-teman sekalian. Jadi orang yang ingat mati ketika diuji oleh Allah dengan kesedihan, dia tahu ini tidak selamanya ya Allah. Akan ada hadiah dari buah kesabaran kalau aku mampu melewatinya, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula teman-teman sekalian ketika engkau sedang berbahagia, diberi kesehatan, kekayaan harta, rumah tangga yang baik, anak-anak yang sehat dan berhasil, engkau pun tidak terlalu euforia dalam kebahagiaanmu. Engkau akan banyak menangis karena engkau ingat mati. Kenapa? Engkau bahagia di dunia, belum tentu engkau juga bahagia di hari akhir. Jadi orang yang ingat mati akan senantiasa stabil. Ketika sedih tidak terlalu terpuruk, ketika bahagia tidak terlalu euforia. Sederhana saja hidupnya. Sehingga kalau terjadi apa-apa dalam kehidupannya, stabil. Sedih, senang, senantiasa digilirkan oleh Allah, maka dia akan tetap stabil dalam setiap keadaannya. Dia diberi kaya tidak sombong, apa yang harus disombongkan? Kekayaan milik Allah, sewaktu-waktu Allah ambil bisa dengan begitu mudah. Dia punya anak-anak yang banyak, tidak terlalu berbangga-bangga dan tidak terlalu lalai dengan anak-anaknya. Dia tahu anak-anaknya milik Allah, suatu saat Allah ambil bisa, Allah bisa ambil. Dia tidak terlalu terlena dengan kesehatannya dari Allah. Kalau tidak digunakan di jalan Allah, bisa Allah berikan kau sakit parah seketika, bisa. Jadi orang-orang yang senantiasa ingat mati tidak akan pernah tertipu dengan dunia.
Dia akan senantiasa stabil, tenang dalam menjalankan segala macam aktivitas kehidupannya dengan ujian Allah yang silih berganti. Karena Allah uji kita dengan kesenangan, dengan kesedihan, dengan air mata, dengan tawa. Begitu firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa akan mati dan Allah mengujimu dengan keburukan, dengan kebaikan, dan hanya kepada Allah lah tempatmu kembali. Berikutnya, yang ketiga, ketika engkau ingat mati, manfaat berikutnya, engkau tidak akan pernah berlaku zalim. Zalim terbagi menjadi tiga. Zalim kepada Allah artinya engkau menduakan Allah, ini kecelakaan besar, kecelakaan besar. Kita tadi baca surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Quran. Kenapa? Berisi tauhid. Katakan Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Allah tempat bergantung. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada yang setara kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Tidak ada yang setara daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi apa? Saya ngeblank jadinya nih ya. Oke. Jadi zalim terbagi jadi tiga. Pertama zalim kepada Allah, artinya jangan menduakan Allah. Kemudian kedua zalim kepada sesama manusia, engkau menyakiti hati sesama manusia. Hati-hati nih, ini bahaya nih. Dan zalim kepada diri sendiri artinya ketika engkau buat dosa, engkau sedang menganiaya dirimu sendiri, teman-teman sekalian. Zalim pada diri sendiri artinya kalau engkau buat maksiat, artinya engkau sedang menyakiti dirimu sendiri. Teman-teman yang buat dosa dengan sengaja, engkau sedang menzolimi dirimu sendiri, engkau sedang menyakiti dirimu sendiri, engkau lemparkan dirimu sendiri yang harusnya engkau cintai menuju ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang ingat mati tidak akan pernah berlaku zalim. Dia tidak akan pernah berpaling daripada Allah, dia tidak pernah zalim kepada sesama manusia. Bahaya zalim kepada sesama manusia. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu? Siapakah orang yang paling bangkrut itu? Orang yang gak punya uang ya Rasul. Orang yang gak punya harta ya Rasul. Bukan. Yang disebut sebagai orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa, zakat. Namun ketika di dunia dia telah mencaci orang lain, menyakiti hati orang lain, dia menuduh orang lain, makan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain. Maka orang-orang seperti itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepada orang yang zalim itu. Kemudian orang yang zalim itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi muflis, bangkrut itu, dia mengira punya banyak pahala, sholat, puasa, mengaji dan sebagainya. Tiba-tiba di hari akhir ada orang yang menuntut kepada Allah, ya Allah tunggu, dia pernah zalim pada saya di dunia ya Allah. Dia pernah ambil harta saya, rampas harta saya, rampas milik saya ya Allah. Dia orang yang jahat, lisannya jahat kepada saya ya Allah. Maka orang yang dizolimi ini menuntut keadilan di hadapan Allah. Maka apa yang terjadi? Seluruh pahala-pahala orang yang zalim diberikan kepada orang yang dizolimi. Ini yang disebut sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut akibat zalim kepada orang lain. Maka berhati-hatilah kalau ada orang yang mengatakan, tidak apa-apa engkau berbuat seperti ini padaku, tapi aku tuntut engkau di hari akhir. Itu mengerikan ibu-ibu sekalian. Itu sangat mengerikan. Hutangmu engkau tak bayar sekarang, oke, tapi engkau berhutang sampai di hari akhir, aku tidak ridha. Itu sangat mengerikan teman-teman sekalian. Karena khawatir engkau jadi orang yang muflis, yang bangkrut. Hal ini diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Mari kita belajar dari para ulama. Ada seorang ulama namanya Ar-Rabi bin Khuthaim yang punya kebiasaan yang luar biasa. Ia selalu dan suka dan punya kuburan sendiri. Ia menggali kuburannya sendiri di pekarangan rumahnya. Setiap kali pada hari itu dia berbuat dosa, dia akan masuk ke dalam liang kubur itu teman-teman sekalian. Berbaring di sana dan kemudian membaca firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Apa yang dia ucapkan? Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat beramal saleh terhadap apa-apa yang aku tinggalkan. Jadi boleh juga dicoba teman-teman sekalian, kalau punya pekarangan rumah, gali itu tanah,
Kalau ngerasa hari itu buat dosa, masuklah tuh ke dalam liang kubur itu teman-teman sekalian. Dan rasakan sejenak bagaimana rasanya jadi mayit. Atau teman-teman yang lagi belajar fikih misalnya, atau belajar cara memandikan jenazah misalnya, kan ada orang yang atau cara memperlakukan jenazah, teman-teman coba jadi jenazahnya, yang dikafaninya. Coba rasakan itu, sesekali merasakan jadi jenazah teman-teman sekalian, agar engkau tahu bagaimana kelak kira-kira engkau akan berada di posisi itu. Termasuk ibu saya teman-teman sekalian, beliau punya kebiasaan memang menyimpan banyak kain-kain kafan dan kain-kain panjang. Beliau selalu mengatakan, kalau ibu meninggal nanti tidak perlu repot untuk mencari-cari kain kafan, semuanya sudah tersimpan rapi di lemari ini. Jadi sudah menyiapkan kain kafan dan kain-kain panjang untuk kami dan untuk beliau kalau suatu hari nanti kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau saya pernah datang ke rumah seorang Pak Kiai dan saya katakan, Pak Kiai, di rumah Anda ada satu kuburan yang saya lihat, itu kuburan siapa? Beliau menjawab, itu kuburan saya. Apa maksudnya? Setiap kali saya buka jendela di pagi hari saya akan lihat itu kuburan saya, sehingga saya selalu ingat akan mati. Jadi ingatlah akan kematian, teman-teman bisa dengan berbagai macam cara untuk senantiasa ingat dengan mati supaya engkau lebih banyak menangis dibanding tertawa teman-teman sekalian. Kata Rasul, kalau semua kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga begitu. Beliau adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, tapi ketika melewati kubur, beliau menangis keras. Sampai para sahabat bertanya, kenapa Utsman? Engkau adalah orang yang dijamin masuk surga, kenapa engkau menangis? Aku tidak tahu bagaimana keadaanku di kubur. Kalau aku mendapatkan siksa kubur, selanjutnya akan lebih susah. Tapi kalau aku mendapatkan nikmat di kubur, selanjutnya akan lebih mudah. Maka Utsman bin Affan saja takut akan dirinya ketika di dalam kubur. Maka sejatinya teman-teman sekalian, kalau kita jenguk orang sakit, sejatinya kita sedang ingat pada diri kita sendiri. Atau ketika kita ziarah kubur, kita sedang ingat akan diri kita sendiri bahwa kita pun akan menyusul teman-teman yang mati. Di kubur saja Utsman bin Affan menangis terseduh-seduh, harusnya kita pun begitu memikirkan masa depan kita di kehidupan yang berikutnya. Namun teman-teman sekalian, ada ciri-ciri dekatnya hari kiamat yang mulai banyak terjadi pada masa ini adalah kematian yang mendadak. Pernah punya teman yang hari ini baru ngobrol, besok kematian yang mendadak. Kematian mendadak, nikmat atau celaka teman-teman sekalian? Siapa yang mengatakan kematian mendadak kenikmatan? Coba tunjuk tangan boleh? Siapa yang mengatakan kematian mendadak adalah sebuah kecelakaan besar? Tunjuk tangan boleh? Kematian mendadak bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, kecelakaan besar. Belum sempat bertaubat kepada Allah, belum sempat mempersiapkan amal salih, belum siap mempersiapkan membayar hutang-hutangnya, mati mendadak. Kematian mendadak bagi orang yang beriman sebuah kenikmatan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin dan siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau teman-teman sedang diberikan nikmat oleh Allah berupa sakit, ternyata ada bentuk kasih sayang Allah di sana. Teman-teman nanti lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 83, Nabi Ayub alaihissalam juga menderita sakit kan, sakit kulit yang digerogoti kulit-kulitnya dengan ulat-ulat. Tidak hanya sakit, tapi Nabi Ayub alaihissalam anak-anaknya semuanya meninggal dunia. Dalam suatu riwayat dikatakan 12 anaknya meninggal dunia. Dan tidak hanya sampai di situ, Nabi Ayub alaihissalam seluruh hartanya habis. Kesedihan bertubi-tubi. Namun apa kata Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 83? Apakah Nabi Ayub mengatakan, kenapa ya Allah? Kenapa engkau berikan ujian ini ya Allah? Apakah begitu? Tidak. Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit ya Allah, tapi engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Ibu-ibu paham maksud dari kalimat Nabi Ayub alaihissalam? Sebagai seorang hamba mengadu kepada Tuhannya, kepada penciptanya, mengadukan kelemahannya. Saya lelah ya Allah, saya sedih ya Allah, saya nggak kuat ya Allah, saya sakit ya Allah. Tapi aku tahu ya Allah, semua yang engkau berikan ini adalah bentuk kasih sayangmu kepadaku ya Allah.
Seakan-akan Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, aku tahu ya Allah, sakit ini sebagai bentuk kasih sayangmu ya Allah. Aku tahu ya Allah, dengan tiadanya anak-anakku bentuk kasih sayangmu ya Allah. Aku tahu dengan habisnya seluruh hartaku adalah bentuk kasih sayangmu ya Allah. Dan ini tidak mudah sampai kepada persepsi yang demikian. Betul teman-teman sekalian? Tapi inilah yang dilakukan oleh para nabi, terkhusus Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kembali lagi, bagi teman-teman yang diuji dengan sakit, sesungguhnya Allah sedang memberi engkau persiapan. Persiapan untuk lebih dekat kepada Allah. Daripada mati mendadak, bayangkan tidak punya bekal sama sekali. Orang-orang yang sakit diberi waktu oleh Allah untuk mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah, untuk menggugurkan dosa-dosanya kalau dia sabar, untuk mendatangkan banyak pahala kalau dia sabar. Itu kalau kita mau berhusnuzon atas sakit yang kita derita, teman-teman sekalian. Kata para ulama, kematian mendadak bagi ahli maksiat adalah bentuk kemurkaan Allah dan tidak ada persiapan kematian bagi dirinya dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah kecelakaan besar. Masalahnya banyak kita temukan orang-orang di sekitar kita yang mati mendadak. Ada sebuah kisah, bapaknya, suaminya pergi kerja dan istrinya punya 2 orang anak, satu masih bayi, satu umurnya 2 tahun. Kemudian ketika suaminya pulang jam 9 malam, rumah gelap teman-teman sekalian, tidak dinyalakan lampu dan rumah hening. Ketika dia gedor, pintu tidak dibuka, dia dobrak pintunya, dia lihat ternyata istrinya sudah meninggal dunia dalam keadaan si anak yang 2 tahun sudah menangis kelelahan dan bayinya masih menyusu dengan ibunya yang sudah meninggal dunia. Jadi ada kisah seperti itu. Ya, jadi kita tidak pernah tahu kematian, kadang Allah takdirkan kita kematian yang mendadak seperti itu. Jadi bersiap-siaplah untuk menyambut kematian. Kita merasa kematian masih jauh karena kita merasa kita hidup terus. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang kita cintai kembali kepada Allah, barulah kita terasa dekat dengan kematian. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, teman-teman sekalian, ada 3 hal yang membuat saya heran dengan para manusia-manusia. Yang pertama, saya heran dengan orang yang ingin dunia padahal kematian terus-menerus memburunya. Time out. Salman Al-Farisi mengatakan, saya heran kepada orang-orang yang kejar dunia padahal kematian memburunya. Contoh orang yang kejar dunia adalah menimbun-nimbun harta. Banyak koleksi-koleksi hartamu yang engkau tanpa sadar bahwa semua harta-hartamu akan dihisap. Semua koleksi berlianmu yang banyak itu akan dihisap. Semua tas-tas brandedmu yang mahal itu akan dihisap. Semua koleksi sepatumu, baju-bajumu yang banyak itu yang tak kau gunakan akan dihisap, teman-teman sekalian. Maka sedekahkan di jalan Allah, hidup sederhana saja. Boleh sesekali kau punya barang yang bagus, boleh, tapi tidak menumpuk-numpuk harta. Karena semua barang-barangmu akan dihisap. Termasuk orang yang ingin dunia padahal kematian memburunya, selain menimbun-nimbun harta adalah yang kedua, engkau mengejar syahwat. Bagi teman-teman yang masih muda yang belum menikah, engkau mengejar syahwat. Allah katakan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Zina adalah sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Masih engkau mengejar syahwatmu. Masih engkau mendekati zina. Masih engkau memandang kepada yang bukan mahramnya. Engkau bersuara berkata-kata dengan lemah lembut yang bukan mahramnya, teman-teman sekalian. Allah sudah larang, kau masih lakukan. Saya menasihati kepada diri saya sendiri. Pun ibu-ibu yang sudah menikah sama saja. Terkadang mengejar syahwat, rumput tetangga lebih hijau. Terkadang suami orang lain lebih baik daripada suami kita sendiri. Enak ya punya suami kayak gitu. Andaikan suami saya kayak ustadz itu enak banget ya. Adem kayak ubin masjid. Ibu-ibu berandai-andai mengejar syahwat. Dan ini luar biasa yang harus kita tutup pintu-pintu ini, teman-teman sekalian. Saya tidak berlama-lama karena waktu saya habis. Kemudian termasuk orang yang mengejar syahwat adalah mengejar jabatan demi jabatan. Engkau kejar jabatan setengah mati, teman-teman sekalian. Padahal engkau lupa, lihat dalam surah Al-A'la ayat 17. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Apalah arti dunia bagiku, apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini ialah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia beristirahat sesaat kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Begitulah teman-teman sekalian. Dan yang kemudian yang kedua, Salman Al-Farisi heran kepada orang-orang yang
lalai kepada Allah, padahal Allah tidak pernah lalai dengannya. Allah berikan semuanya. Allah berikan engkau udara untuk kau hirup. Allah berikan engkau rizki untuk engkau makan. Allah berikan engkau rumah untuk tempat engkau berteduh. Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lupa kepadamu, sementara engkau lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan surah Al-A'raf 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami banyak menjadikan isi neraka jahanam adalah jin dan manusia yang mereka punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Matanya tidak digunakan untuk baca Al-Quran. Matanya tidak digunakan untuk memahami kekuasaan Allah. Dia punya telinga, tapi telinganya tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah. Orang seperti ini disebut sebagai binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang lalai. Engkau diberikan indera mata. Mata itu untuk melihat kebesaran Allah. Engkau gunakan di jalan yang haram. Engkau digunakan lisan. Diberikan lisan oleh Allah berkata yang baik-baik atau baca Quran. Engkau gunakan lisanmu untuk berghibah, berdusta, memfitnah dan sebagainya. Engkau diberikan hati untuk memahami, pikiran untuk merenung. Tak kau gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini bagai binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang lalai. Dan ketiga, Salman Al-Farisi heran terhadap orang yang senantiasa tertawa terbahak-bahak sementara dia tidak tahu apa yang membuat Allah murka. Begitulah teman-teman sekalian, kita masuk kepada kisah lain, kisah seorang istri dari Umar bin Abdul Aziz namanya Fatimah. Fatimah istri Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah ini berkata, Umar bin Abdul Aziz selalu menangis setiap selesai sholat, memikirkan rakyatnya, beliau seorang pemimpin. Apakah rakyatnya lapar? Apakah rakyatnya terzalimi? Apakah rakyatnya sakit? Apakah rakyatnya punya anak banyak yang tak terurus? Dan Allah akan bertanya kepadaku, kata Umar bin Abdul Aziz, dan aku akan mempertanggungjawabkan semuanya. Aku kasihan pada diriku dan aku menangis. Dan kita semua pun harusnya seperti itu. Ada anak-anak. Ada anak-anak. Oke. Dan ada diri dan ada anak-anak yang sejatinya yang harus kita pikirkan teman-teman sekalian, yang semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Engkau lalai kepada dirimu sendiri, engkau lalai kepada anak-anakmu yang menjadi tanggung jawabmu, maka berhati-hatilah, menangislah karena kelalaianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena saya harus selesai jam 5:10 sementara kita harus ada penggalangan dana teman-teman sekalian, saya harus ngebut ngomongnya. Dan teman-teman sekalian, ingatlah syaitan akan senantiasa memintamu untuk menuju kepadanya. Syaitan tidak suka engkau istiqamah di jalan Allah. Dia melakukan berbagai macam cara untuk mencelakakanmu. Kata syaitan apa? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, seluruh penjuru agar step by step dia mengikuti langkahku. Step by step cara kerja setan. Tapi setan tidak punya dua cara teman-teman sekalian. Dua arah dia tidak ada. Dari bawah dan dari atas. Dari bawah tempatmu bersujud kepada Allah. Meminta kekuatan kepada Allah agar istiqamah di jalan kebaikan ini. Dan dari atas tempatmu menengadahkan tangan, mengangkat tangan. Berdoa kepada Allah, bersimpuh kepada Allah. Agar Allah membuatmu istiqamah di jalan kebaikan ini. Maka banyak sujud, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah teman-teman sekalian, saya tidak bisa bahas terlalu panjang, tapi yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ingat mati dan banyak mengisi amal-amal saleh hari-hari dengan perbuatan-perbuatan baik. Salah satunya adalah sibukkan diri dengan Al-Qur'an. Sibukkan diri dengan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an siang malam sehingga engkau tidak punya lagi waktu untuk mendengarkan lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya, menonton TV, menonton film-film yang tidak ada manfaatnya, menghadiri konser-konser musik yang tidak ada manfaatnya karena engkau sibuk dengan Al-Qur'an. Al-Quran akan datang sebagai syafaat bagimu. Al-Quran akan datang menjadi penolongmu teman-teman sekalian. Temanmu yang selama ini engkau bersama dengannya tidak bisa menolongmu sama sekali. Yang bisa menolongmu adalah Al-Quran. Maka hiasi hari-harimu, minta kekuatan kepada Allah, istiqamah, senantiasa bersama dengan Al-Quran. Teman-teman sekalian, selesai sudah tausiah saya yang super singkat ini.